Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Blacklist Season 10 episode ke-13. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh suasana kota Brighton pada zaman dahulu di mana Mira Malik masih menjadi seorang agen. Bersama partnernya, Nigel Sutton, agen Mira marah atas keterlibatan Nigel dengan gangster bernama Chen Chen. Pasalnya, mereka memiliki musuh gangster Rusia yang tak jauh lebih kejam daripada mereka. Terlebih, jika atasannya tahu mengenai masalah ini, maka tak hanya Nigel lah yang terkena masalah, melainkan dirinya pun akan terlibat. Tetapi karena semua sudah terlanjur, Malik meminta kepada Nigel untuk segera menyelesaikan misi mereka kali ini, yaitu memindahkan target yang telah mereka culik beberapa hari lalu. Kemudian scene beralih kepada Sia yang sedang memandangi kediaman yang diduga menjadi tempat persembunyian dari Reddington. Tak lama kemudian datanglah Herbie dengan gaya nyentriknya. Herbie bercerita, ia baru saja menonton konser yang dihadiri oleh salah satu kritikus musik asal Rolling Stone. Sia tentu senang dengan pencapaian dari Herbie. Lalu ia bertanya apakah Herbie telah menemukan berkas tentang kelanjutan dari Mira Malik. Herbie mengaku ia belum bisa menemukannya, karena pihak FBI pun seperti menyembunyikan sesuatu tentang berkas milik Mira. Lantas setelah mereka berbincang, ternyata Herbie harus kembali ke hotel karena ia tak ingin anaknya dijaga oleh Shu. Keesokan harinya, di Gedung Putih, Arthur, dengan ambisinya untuk menyelidiki anggaran biaya pemerintahan kepada FBI, mulai menemukan sedikit titik terang. Ia menyuruh kepada asistennya untuk mencari Senator Dorff. Meskipun Senator Cynthia Panabaker sulit ditemukan, ia ingin tetap kasus ini untuk dilanjutkan. Entah itu apakah dirinya akan dihentikan oleh seseorang atau tidak. Yang sayangnya, ketika asisten Arthur memeriksa data dari Senator Dorff, rupanya ia masih belum bisa dihubungi hingga 1 bulan ke depan, yang membuat Arthur semakin kelimpungan. Di satu sisi, Sia nampaknya tertidur setelah semalaman menunggu Reddington untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan sebenarnya Sia tak perlu mengawasi Reddington, karena saat itu justru Reddingtonlah sendiri yang menghampirinya. Ia membangunkan Sia dengan mengetuk jendela, memberikannya jus wortel dan jahe agar tubuh Sia tetap terjaga. Saat itu Reddington juga membawa kepala banteng yang baru saja ia beli dari seseorang. Setelah itu, Reddington mengajak Sia untuk pergi ke tempatnya. Kembali ke masa lalu di mana saat itu Nigel kembali menghampiri Mira dengan wajah pucat tergesa-gesa. Mira tentu terheran dengan sikap dari Nigel, dan dia mendapat penjelasan darinya bahwasanya ternyata gangster Chen Chen menginginkan uang setidaknya $2.000 atas kerugian yang telah ia lakukan. Hal yang sangat sulit bagi Mira untuk kabulkan, karena ia pun memiliki tanggungan hidup yakni Sia Malik yang saat itu masih bayi. Tetapi Nigel justru memaksa Mira untuk mencarikan uangnya, karena jika tidak, maka gangster Chen Chen akan mencarinya. Mira yang terlanjur pusing kembali dipusingkan dengan suara dari Sia yang merengek karena ia ditinggalkan oleh ibunya. Di lokasi tempat persembunyian Reddington, terjadi pembicaraan di antara mereka berdua di mana Reddington menceritakan tentang asal-muasal ia mendapatkan tanduk banteng tersebut. Dahulu kala, ada seorang matador hebat, terkenal seantero Spanyol. Keluarganya memang berasal dari keluarga matador. Ayahnya bahkan pamannya adalah seorang profesional. Hingga suatu hari, pria bernama Manolet ini ditinggalkan oleh ayah tercintanya yang tewas, hingga ia berjanji akan melakukan satu banteng terkuat di muka bumi bernama Islero. Di hari pembantaiannya, Manolet dengan penuh percaya diri bisa menaklukkan Islero. Ia tak sungkan untuk melawannya dengan jarak yang dekat. Namun, takdir berkata lain untuknya karena ternyata tanduk Islero berhasil menusuk tubuhnya, membantinya hingga Manolet benar-benar tewas di tempat beserta janjinya yang gagal terpenuhi. Sia paham maksud dari cerita yang Reddington katakan, karena ceritanya tak jauh beda dengan apa yang ia alami. Kini, Sia pun mengikuti jejak alur hidup ibunya sendiri yang menjadi anggota FBI.
Tetapi pertanyaannya adalah mengapa selama ini Mira Malik selalu menutupi jika ia adalah anak adopsi. Reddington menjawab bahwa itu bukanlah hal terpenting di hidupnya. Karena selama Sia hidup dan dirawat, ia selalu dipenuhi oleh kasih sayang ibunya. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Cooper meneleponnya dan bertanya, apakah ia telah menemukan jejak dari Reddington? Sia mengaku ia sedang bersamanya, dan lalu Cooper meminta agar Sia dapat memastikan Reddington untuk memberi mereka sebuah misi lagi. Di kantor Gedung Putih, Arthur yang sedang kebingungan tiba-tiba mendapatkan bantuan dari asistennya kembali yang memberikan informasi tentang keberadaan dari Senator Dorff yang ternyata ia sangat menyukai barbeque Korea. Lalu scene beralih kepada Reddington yang sedang menghampiri Cynthia, salah satu pegawainya di bidang pemeliharaan barang antik. Saat itu, Cynthia telah melakukan pekerjaan yang Reddington suruh untuk melakukan inventaris terkait barang-barang miliknya. Reddington tentu sangat tersanjung dengan cara Cynthia bekerja. Meskipun kini usia Cynthia sudah menginjak senja, tapi semangatnya dalam menjaga barang-barang antik tetap terjaga. Bahkan Reddington tak sungkan untuk memberikannya bonus. Terlihat masa lalu Mira yang kebingungan untuk mencari uang sebanyak $2.000 hingga ia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar rahasia. Tempat itu bukanlah bar biasa, karena bar tersebut bisa menyimpan rahasia seperti Mira Malik yang menyembunyikan uangnya. Ia menghabiskan seluruh tabungannya demi bisa membantu Nigel. Lalu setelah mengambil uang di dalam berangkas, Mira pergi begitu saja. Di dalam pesawat, Reddington kali ini mengajak Sia untuk ikut bersamanya menuju perjalanan hidup seorang Reddington. Tentunya, Reddington ingin Sia menukarkan pistol yang ia bawa dengan pistol yang telah ia sediakan. Sia pun menurut, lalu ia diajak oleh Reddington pergi ke sebuah rumah di mana ia memintanya untuk bersiaga. Saat Sia kebingungan, tiba-tiba terdengar suara tembakan, lalu Reddington keluar berlari begitu saja dari rumah tersebut dengan membawa sebuah pedang. Sia tak mengerti mengapa ia diajak oleh Reddington untuk mengambil pedang tersebut dan kembali ke pesawat begitu saja lalu berpindah tempat. Saat itu Reddington tak menjawab pertanyaan dari Sia karena ia hanya ingin Sia ikut bersamanya. Kembali ke masa lalu ketika Mira dipanggil oleh atasannya yang ingin memberikan misi terbaru. Setelah Mira menerima misi itu, atasannya bertanya tentang informasi yang ia dapatkan ketika agen Nigel Sutton yang bekerja kurang baik dalam beberapa hari ke belakang. Mira tak mau tentu semua orang tahu apa yang Nigel alami, sehingga ia justru menutupinya, menjelaskan jika sebenarnya Nigel adalah memiliki suatu masalah yang harus ia selesaikan. Tapi ia dapat menjanjikan bahwa Nigel adalah agen profesional dan ia akan kembali bertugas dalam waktu cepat. Setelah melintasi Amerika, akhirnya Reddington mengajak Sia untuk pergi ke negara jauh, yaitu Switzerland. Kali ini ia memperkenalkan Sia kepada Heinrich, salah satu orang yang melakukan transaksi dengannya. Kebetulan Heinrich sedang bersama seorang wanita sehingga mereka tak bisa berbicara terlebih dahulu. Barulah saat wanita itu pergi, Reddington meminta barang yang ia pesan darinya. Namun ketika Reddington hendak memberikan sebuah kertas berupa cek padanya, Heinrich sempat menolak karena ia lebih senang barang tersebut dibayar oleh wanita yang berada di belakang Reddington, yakni Sia Malik. Sia yang telah pucat pasi langsung menyiapkan senjata. Dan disinilah Reddington bertindak melindungi Sia, di mana ia mengancam Heinrich untuk menjaga ucapannya. Karena ia yakin Heinrich tak ingin Freddy datang ke sini, mengambil anjingnya lalu mulai melakukan pekerjaannya. Atau jika Heinrich berusaha untuk kabur, maka Freddy akan menunggu di rumahnya, mengobrol bersama ibunya hingga Heinrich benar-benar kembali ke rumah. Atas ancaman yang Reddington berikan, Heinrich pun mengambil cek tersebut. Setelah transaksi selesai, Reddington kembali ke New York untuk mengadakan pameran barang antik. Ia langsung mendapat pelanggan pertama yang terkesan dengan lampu Tiffany. Awalnya wanita itu tak ingin mengeluarkan uang yang cukup besar demi sebuah lampu biasa. Tapi karena strategi marketing Reddington yang sangat baik, pada akhirnya ia mau untuk membeli lampu tersebut sebesar $200 secara cash. Sementara itu, Arthur yang telah mencari keberadaan Dorff kemana-mana akhirnya menemukan keberadaannya di sebuah restoran Korea. Arthur langsung memperkenalkan dirinya dan ingin berbicara dengan Dorff tentang anggaran pemerintah untuk FBI
mengenai sebuah satuan tugas. Mereka berbicara cukup serius, di mana Arthur penasaran tentang mengapa pemerintah yang rela memberikan anggaran sebesar itu dengan hasil yang nihil. Sayangnya, Dorf menjawab pertanyaan itu dengan sedikit bercanda, di mana ia berkata bahwa kini orang-orang tak peduli dengan anggaran. Orang-orang justru lebih memilih sebuah keamanan meskipun itu harus dibayar mahal. Setiap Arthur mencoba untuk menjelaskan tujuannya, Dorf selalu memotong. Sehingga Arthur merasa Dorf bukanlah orang yang tepat untuk ia tanyai tentang konspirasi tersebut. Terlihat, Mira dan Nigel kembali menjalani misi untuk mengintai salah satu target dari Rusia. Tanpa aba-aba, nampaknya Nigel memutuskan untuk keluar dari mobil sendirian, padahal Mira telah melarangnya. Di satu sisi, Reddington kedatangan seorang wanita berusia lanjut yang ingin mengambil barang dengan nilai $200 tersebut. Namun alih-alih Reddington memberikan lampu Tiffany tersebut, ia justru memperlihatkan sebuah perangko legendaris yang wanita itu ketahui dan sangat disukai. Ia terus menggoda wanita tersebut untuk membeli perangko yang hanya ada 2 di dunia. Bahkan Reddington siap menurunkan harga perangko tersebut asalkan ia bisa membelinya. Hingga akhirnya kesepakatan terjadi di angka $2.000, di mana ia akan mengeluarkan cek untuknya. Padahal wanita itu tahu harga dari perangko tersebut bernilai 1.000 kali lipat dari harga yang Reddington tawarkan. Kembali kepada Mira yang sedang mendengar monitor dari Nigel. Saat itu Nigel telah standby di dalam menunggu target untuk dilumpuhkan. Tetapi ketika Mira melihat target tersebut masuk ke dalam, ternyata ia tiba-tiba mendengar suara tembak menembak hingga Mira benar-benar tak mendengar lagi suara dari Nigel. Ia telah tahu sesuatu telah menimpa rekannya. Dengan air mata yang mengalir, Mira menelpon operator untuk memberitahu jika seorang agen baru saja lumpuh di tengah misi. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Cooper yang datang bersama Agnes. Reddington langsung mempersembahkan sebuah bola yang digunakan oleh pesepak bola legendaris bernama Pele. Tentu Agnes senang dan ia menyuruh Sia untuk bermain bersamanya. Kemudian Reddington berbicara dengan Cooper di mana ia menghadiahinya sebuah cetak biru dari pesawat yang Cooper kagumi. Reddington berkata padanya jika ia berjanji FBI akan kembali melakukan misi dalam waktu dekat. Setelah Agnes dan Sia bermain, Reddington menghampirinya memberikannya sebuah cek berisi $2.000 sebagai tanda persentase karena ia telah menemaninya berjualan. Di satu sisi, rupanya Senator Dorf mendatangi Arthur untuk mengatakan jika ia setuju dengan ide yang Arthur miliki tentang penyelidikan satuan tugas. Kembali ke Sia yang sebenarnya kebingungan. Namun Reddington saat itu memintanya untuk menyimpan cek tersebut jika sewaktu-waktu Sia membutuhkannya. Dan ketika Sia membuka ceknya, cek itu bertuliskan dari Kathleen Sutton, istri sah dari Nigel Sutton. Dan pembahasan dari series The Blacklist season 10 episode ke-13 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.